Summa qala hafizahullahu taala ar-ru'ya, mimpi. Ya, ini hubungannya dengan bab sebelumnya jelas ya. Kita sudah sebutkan tadi bahwa ya walaupun tidak setiap orang tidur itu bermimpi, tapi ya, itu hal yang normal lah. Maka beliau rahimahullahu taala membawakan bab ini di sini ya, walaupun sebenarnya lebih cocok sebelum apa zikir bangun tidur ya, mimpi dulu baru zikir bangun tidur. Cuman karena ya ada zikir sebelum tidur, ya disatukan dulu dengan zikir bangun tidur baru mimpi. Padahal mimpi ini di tengah-tengahnya kan begitu, antara tidur sama bangun. Ya. Taib. Dan juga kita sudah sebutkan berkenaan dengan hadis sebelumnya bahwa orang bangun di tengah malam juga di antara sebabnya karena apa? Karena mimpi, yakni mimpi buruk. Ataukah mungkin mimpi yang baik, yang saking baiknya kemudian dia terbangun. Tapi para ulama rahimahumullahu taala membagi mimpi menjadi tiga. Ya, membagi mimpi menjadi tiga jenis. Yang pertama ar-ru'ya shalihah. Yang pertama adalah mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik. Mimpi yang baik ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi yang baik ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana indikator itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, bagaimana apa tanda-tanda mimpi yang baik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan oleh para ulama bahwa mimpi ini berisi busyra, kabar gembira bagi seorang. Kabar gembira bagi seseorang. Misalnya dia bermimpi tentang surga, ya. Sebagaimana yang warid dari siapa? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, bahwa beliau bermimpi dia mendapatkan sebuah mindil, sapu tangan, ya, atau sapu tangan atau sejadah-sejadah kecil begitu, yang mana sejadah-sejadah ini terbang di kamar-kamar di surga, ya, terbangan berpindah dari bangunan satu ke bangunan lain di dalam surga. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan mimpinya kepada Hafsah, saudarinya, kemudian Hafsah menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'mar rajulu Abdullah law kana yaqumu minal lail." La qama minal lail. Sebaik-baik orang adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Lihat, ini busyra bahwa dia dia Abdullah bin Umar sebelumnya bukan orang yang terbiasa salat lail. Ini dia belum punya kebiasaan. Maka diberikan busyra oleh Allah Ta'ala dengan surga seperti itu. Kemudian Nabi SAW mentakwil, kata beliau, sebaik-baik rajul adalah Abdullah seandainya dia salat malam. Yani kalau dia salat malam, dia akan mendapatkan apa yang dia mimpikan tersebut. Maka kata Ibnu Umar, saat itu saya tidak pernah lagi meninggalkan salat malam. Dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi SAW berkata kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, la takun misla fulan, kana yaqumu minal lail, fataraka qiyamal lail." Wahai Abdullah, jangan seperti si anu itu, si fulan. Dia dulunya biasa salat lail, kemudian dia meninggalkannya. Maka ini bentuk ru'ya salihah. Ya, bentuk ru'ya salihah yakni yang sifatnya mubasysyirat. Kabar gembira berupa surga masalan, atau dia mendapatkan sesuatu kenikmatan dari Allah Ta'ala dalam mimpinya, yang membuat dadanya itu tenang, lapang, insyirah, tumakni, itminan, hatinya tenang, hatinya ketika terbangun tidak kaget dan semacamnya. Ini semua bentuk dari bentuk-bentuk ru'ya as-salihah. Ya, seorang bermimpi mendapatkan kebaikan dunia atau kebaikan akhirat masalan, ya. 6. Kemudian jenis mimpi yang kedua ada mimpi dari syaitan. Mimpi dari syaitan. Ini dikatakan biasanya digunakan istilah al-hulum. Ya, al-hulum. Ya. Kalau mimpi yang baik dikatakan ru'yah. Mimpi yang baik dikatakan apa? Ar-ru'yah. Kalau mimpi yang buruk dikatakan al-hulum. Makanya orang mimpi basah dikatakan ihtilam. yakni dia diganggu oleh syaitan pada mimpinya, dia mendapatkan mimpi yang tidak bagus. Iya. Al-hulum ini mimpi dari syaitan. Bagaimana membedakannya dengan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas tentunya namanya syaitan tujuannya ingin apa? Mengganggu. Maka kalau mimpinya itu sifatnya hal-hal yang buruk, hal-hal yang buruk yang membuat seorang takut, ya apa ada bahaya pada fisiknya, bahaya pada keluarganya, menimpa dan semacamnya dari mimpi-mimpi buruk lah. Ya, hewan yang membahayakan dirinya. Ya, ini semua dari syaitan. Dan akan datang nanti dalam dua subbab berikutnya bagaimana menangani bagaimana
apa namanya, adab seorang yang mengalami mimpi buruk. Kemudian yang ketiga, ada yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf dikatakan adghatsu ahlam, yakni bunga-bunga tidur saja, ya, mimpi-mimpi yang tidak sifatnya busyra tapi juga tidak menakutkan, ya, ya mimpi bunga-bunga tidur, ya, hal-hal yang tidak jelas, ya kan, mimpi terbang misalnya kan tidak jelas gitu, ya, atau yang semacamnya. Ya, jadi tidak memberikan memberikan kabar gembira mimpinya, tapi juga tidak memberikan rasa takut. Ini adghatsu ahlam. Ya, bunga-bunga tidur lah, ya. Ini muncul karena hadisun nafs. Misalnya dia mimpi makan apa namanya, pizza masalan. Ya, kenapa? Karena lagi ngidam-ngidam misalnya. Ini kan adghatsu ahlam. Atau dia pengen sesuatu tidak kesampaian ke bawah mimpi, ini adghatsu ahlam. Ini namanya apa? Ini cuma haditsun nafs, ya, ini jiwanya saja, tidak berhubungan, tidak bisa dikatakan ini, yakni semua mimpi dari Allah tentunya maksudnya, ya, cuman maksudnya tidak bisa dikatakan ini mimpi yang minallah, yakni yang sifatnya mubasyirat, ya, walaupun semua itu mimpi yang baik, mimpi buruk, ya, semua terjadi atas izin dari Allah. Setan bisa mengganggu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui mimpi-mimpi yang buruk tersebut. Ya, Allah Ta'ala izinkan mereka karena hikmah. Taib, ini 3 jenis mimpi. 6. Dan mimpi yang ditakwil hanyalah 2 mimpi yang pertama. Jadi tidak semua mimpi itu ada takwilnya. Ya. Jadi kalau mimpinya jenis yang ketiga, ya nggak perlu takwil, nggak ada takwilnya. Ya, jelas sampai sini. Nah, misalnya mimpi-mimpi yang adghatsu ahlam itu apa namanya, ngacak gitu, ngacak. Kadang dari scene ini pindah ke sini tiba-tiba, ya, tidak ada hubungannya beberapa kejadian satu mimpi, ya, itu adghatsu ahlam, ya. Tapi kalau mimpinya bersambung, kadang itu bisa menjadi antar dua. Kalau itu kebaikan dan bersambung mimpinya atau berulang-ulang mimpinya, itu biasanya pertanda bahwa itu ada takwilnya, ya. Itu biasanya ada takwilnya. Apakah itu kalau itu memberikan kabar gembira, atau itu memberikan rasa takut, dan itu berulang-ulang mimpinya, berapa kali tidur itu terus mimpinya, ya. Nah, atau sifatnya masalan, yang jelas intinya 2 ini. Kalau mendatangkan kebaikan busyra, maka itu minallah, ada takwilnya. Dan kalau itu memberikan takhwif, maka itu minasyaiton, juga ada takwilnya. Juga ada apa? Juga ada takwilnya. Apalagi kalau sampai berulang-ulang terjadinya. Nah, namun satu hal yang pasti, ya, bahwa mimpi, ya mimpi. Jelas sampai sini, mimpi, ya mimpi. Tidak bisa dijadikan untuk tidak bisa digunakan referensi untuk menarik hukum apapun. Ya. Tidak itu hukum syariat, tidak itu hukum dunia. Ya, dan tidak boleh seorang mengambil sikap hanya berdasarkan mimpinya. Ya, dia lihat temannya, ya, berbuat buruk kepadanya di mimpinya, kemudian dia mengambil sikap, tidak boleh tentunya. Itu waswas syaitan semuanya. Jelas sampai sini, ya. Jadi mimpi, ya mimpi, ada mubasyirat, ada takhwif dari syaitan, namun tidak bisa dijadikan landasan untuk mengambil tindakan di dunia nyata, ya, baik perkara dunia, apalagi kalau itu perkara agama. Jelas, ya. Qala hafidhahullahu ta'ala ar-ru'ya salihah, ya, ar-ru'ya salihah, mimpi yang baik. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini kita sudah sebutkan bahwa mimpi yang baik indikatornya adalah, ya, mubasyirat, hal-hal yang memberikan kabar gembira di dunia maupun di akhirat. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha." Dan perhatikan, perkara mimpi ini merupakan perkara yang besar. Ya, artinya termasuk perkara yang penting dalam agama. Ya, perkara yang penting dalam agama. Nah, bukan karena dia menjadi referensi dalam agama, tidak. Tapi sangat diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau punya kebiasaan habis sholat subuh, ya, beliau punya kebiasaan ketika habis sholat subuh, beliau bertanya kepada sahabat, ya, hal ra'a ahadum minkum ru'ya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Ya, disitulah sahabat berlomba-lomba, ada yang menyebutkan, ya saya Rasulullah, saya mimpi seperti ini. Kemudian beliau takwil. Ya, itu kebiasaan beliau. Dan kalau suatu hari tidak ada sahabat yang mengangkat tangannya untuk menceritakan mimpinya, beliau mengatakan, kalau saya bermimpi tadi malam seperti ini. Kemudian beliau takwil. Jelas sampai sini. Dan ini
Nabi SAW lakukan rutin. Karena itulah hadis-hadis tentang masalah takwil mimpi itu banyak. Ya, banyak. Jelas sampai sini dalam Sahih Bukhari ada kitab terkhusus, kitab Ru'yah. Disebutkan dalamnya beberapa banyak hadis tentang mimpi, takwil-takwilnya Nabi SAW terhadap mimpi. Ya, disebutkan bagaimana kalau mimpinya berkenaan dengan susu, minum susu kah, atau pokoknya berkenaan dengan susu, takwilnya adalah apa? Al-ilmu, masalan. Kalau berkenaan dengan pakaian, takwilnya adalah apa? Ketakwaan, al-wara'. Ya. Makanya Umar bin Khattab dikatakan datang pada hari kiamat dalam mimpinya Nabi dengan pakaian apa? Menyeret tanah. Yani ditakwil ad-din, agama. Ya kan? Kemudian apa takwilnya Nabi SAW ketika menimba air, ya, itu ibarat apa? Takwilnya adalah kekhalifahan, kepemimpinan. Banyak dalam hadis Nabi SAW. Ya. Takwilnya orang yang dipukul kepalanya pakai batu, takwilnya orang yang macam-macam. Ya. Ini tersebut dalam apa namanya? Hadis-hadis Nabi SAW, dan para ulama atau para ulama di antara mereka ada yang apa? Terkenal alim dengan takwil ru'yah, seperti Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, ya. Takwil beliau dalam apa? Beliau terkenal sebagai orang apa? Ulama yang mahir dalam mentakwil ru'yah. Ya, dan ini tentunya apa? Membutuhkan ilmu yang besar. Membutuhkan pengetahuan yang banyak tentang hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan mimpi, karena itu referensi takwil hadis-hadis Nabi SAW. Referensi takwilnya adalah hadis Nabi SAW. Makanya dibuat bab khusus dalam buku-buku hadis tentang itu. Iya. Walaupun apa yang buku yang tersebar sekarang sampai ada terjemahannya takwil mimpinya Ibnu Sirin, itu tidak sahih dari Ibnu Sirin. Itu kitab tidak syah penisbatannya kepada Ibnu Sirin rahimahullahu taala. Baik. Jadi sekali lagi ini menunjukkan adanya kitab-kitab khusus dalam buku-buku hadis semacam Sahih Al-Bukhari. Ya, ada kitab khusus, kitab ru'yah, menunjukkan apa? Ihtimamnya para ulama berkenaan dengan apa? Takwil mimpi ini. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya min Allah, falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia sukai, yakni ru'ya salihah. Ini ciri bahwa ini mimpi dari Allah, yakni mimpinya baik. Fa innama hiya min Allah. Lihat kriterianya, maka mimpi itu dari Allah. Apa indikatornya? Yuhibbuha, kalau dia suka mimpi itu, yakni membawa kebaikan, kabar gembira bagi dirinya, maka itu dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha. Bagaimana sikap seorang yang bermimpi baik? Kata beliau, hendaknya dia memuji Allah atas mimpi yang baik tersebut, karena itu dari Allah. Wal yuhaddits biha. Silakan dia ceritakan mimpi tersebut kepada orang lain, karena itu busyra, kabar gembira. Taib. Tentunya di sini apa namanya? Menceritakan kepada orang lain tentunya tidak bersifat mutlak. Yani hendaknya dia ceritakan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, ya. Hanya kepada orang yang dekat dengan dirinya, yang punya sifat nasihat pada dirinya. Jangan diceritakan ke sembarangan orang, karena itu bisa memicu ria, memicu iri, hasad dan semacamnya. Kalau orang yang diceritakan tidak tepat, malah bisa berimbas pada hal yang tidak baik. Jelas sampai sini? Tapi kalau itu mimpi yang baik, maka silakan diceritakan kepada orang-orang terdekatnya yang juga gembira kalau dia gembira. Ya, misalnya dia bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dia bermimpi yang berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bermimpi sedang membaca buku-buku hadis, masalah, ya, bermimpi membaca apa? Buku-buku hadis. Ya, sebagaimana yang dikisahkan oleh kami, oleh siapa? Salah seorang syekh kami, Syekh Muhammad Faruq Al-Hambali hafizahullah taala, ya, masyhur di kalangan apa namanya? Para penuntut ilmu ar-riwayah di masa ini, dari zaman dahulu, ya, dari tahun 80-an, punya juhud yang besar dalam membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hampir sedikit buku-buku dari buku-buku sunnah kecuali sudah dibaca seluruhnya kepada para ulama sebelumnya. Ya. Suatu hari beliau disebutkan ada sebagian murid beliau yang bermimpi, diceritakan dalam majelis, saya hadir di majelis, dengar di majelisnya, ceritakan bahwa beliau sakit parah dan sampai sekarang saya agak sakit, ya, sehingga kadang majelisnya kadang libur. Nah, jadi disebutkan bahwa sebagian muridnya bermimpi bahwa saya melihat Anda ya Syekh sedang duduk di dalam sebuah masjid yang di dalamnya banyak buku-buku, ya, banyak kitab-kitab,
kemudian apa namanya, Anda duduk di situ. Anda duduk di situ dan kami duduk di bawah, dan Anda membacakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Ya. Ya. Karena kebiasaan dia. Ya. Kebiasaan berkhidmat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak henti-hentinya membaca. Sahih Bukhari sudah berapa kali diulang-ulangi dibaca dari awal sampai akhir. Sahih Muslim juga demikian. Ya, sudah khatam, ya, bahkan belasan kali. Ya. Dalam kitab-kitab as-sunnah, mengkhatamkan Musnad Imam Ahmad, dibaca dari awal sampai akhir. Kitab yang paling tebal, kitab sunnah yang paling tebal, Musnad Imam Ahmad. Ya. Seorang ketika memiliki kebiasaan yang baik, maka dia pun akan mendapatkan busyra yang baik. Ya. Kemudian ketika mendengarkan apa namanya hadis ini, ya, mendengarkan mimpi ini disampaikan oleh muridnya, kemudian beliau cerita, saya juga pernah bermimpi. Dengan mimpi yang mirip seperti itu, tapi kali ini saya melihat guru saya, kata beliau, Syekh Subhi Ibn Jasim As-Samirra'i, hafizahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, salah seorang muhaddis Irak, ya, di masanya, ya, sudah meninggal, rahimahullahu ta'ala. Mimpinya seperti itu juga. Beliau duduk di atas kursi dan membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini busyra yang seperti ini, ya, diceritakan kepada orang-orang yang yang baik. Dan kalau kita mau memimpikan seseorang, kita dalam mimpi kita melihat seorang orang lain mendapatkan kebaikan, ya, busyra dari Allah Ta'ala semacam yang tadi, tidak apa-apa kita ceritakan kepada orang yang kita lihat dalam mimpi kita. Saya bermimpi melihat Anda seperti ini. Kadang itu bisa menjadi busyra bagi orang tersebut. Nah, jadi ketika seorang mendapatkan ru'yah salihah, ya, yang dia lakukan ada dua. Yang pertama, muji Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, ya, boleh dia ceritakan. Di sini perintah, bukan perintah wajib. Wal yuhaddis, ceritakanlah, bukan perintah wajib. Yani kalau mau ceritakan, tapi ceritakannya kepada, ya, jangan sembarangan orang, tapi kepada orang-orang yang juga senang ketika kamu senang. Nah, kemudian bab berikutnya, qala hafizahullah al-hulumul mufzi. Ini al-hulum ini diitlakkan untuk mimpi buruk. Kalau ar-ru'ya untuk yang baik. Nah, al-hulumul mufzi, mimpi buruk yang menakutkan. Al-mufzi yakni al-mukhawwif, yang menakutkan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya al-hasanatu min Allah, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ru'yah yang baik itu dari Allah. Maka kalau seorang bermimpi melihat yang baik-baik, maka jangan dia ceritakan kecuali kepada orang yang dia sukai, kepada orang yang dia cintai, yakni orang-orang yang dekat dengan dirinya. Tapi wallahu alam kenapa hadis ini dimasukkan dalam bab ini? Ini lebih tepat di bab ar-ru'yah salihah. Ya, dan di ru'yah salihah diceritakan lama juga cuma satu hadis, ya kan? Iya. Wallahu alam, ini seharusnya hadis yang pertama kandungannya berkenaan dengan mimpi yang baik. Selayaknya ditaruh di bab sebelumnya. Ya, tambahan untuk bab ar-ru'yah salihah. Labas. Disebutkan di sini jangan dia ceritakan mimpi yang baik tersebut illa mayuhib, kepada orang yang dia kepada orang yang dekat dengan dirinya. Taib. Oh iya, taib, labas. Afwan, saya tidak lihat. Ini tambahan dicetakan ini masalahnya. Iya. Tidak ada kan? Iya. Lah bahasa saya baru lihat ini. Lanjutan hadis ada setelahnya. Wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan wal yatfil salatan wa la yuhaddits biha ahada fa innaha lan tadurrah. Ya, soalnya waktu saya nyetor ini belum ada ini. Ya. Saya nyetornya tidak ada di sini. Nah, kata beliau, ar-ru'ya hasanah minallah. Ya. Maka jangan dia ceritakan, ya, yang mimpi yang baik tersebut kecuali kepada orang yang dia sukai. Nah, namun jika dia melihat mayakrah, mimpi yang tidak dia sukai, falyata'awwadz billahi min syarriha. Yang pertama, minta bertawudz kepada Allah dari keburukannya. Ya. Bertawudz kepada Allah. Kemudian yang kedua, min syarri syaitan. Jadi ada dua hal yang dia minta perlindungan. Yang pertama, ta'awudz, ya, min syarri al-hulum, dan yang kedua at-ta'awudz minasyaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mimpi buruk tersebut. Nah, gitu ya, dua. Jadi dia ta'awudz kepada syaitan, dan yang kedua ta'awudz kepada Allah dari mimpi yang buruk tersebut. Ya.
bertawuz dari syaitan kepada Allah Ta'ala, dan ta'awuz kepada Allah dari keburukan, dari mimpi yang buruk tersebut. Jadi ada dua. Kemudian yang ketiga, waliyatfil salasan. Kemudian hendaknya dia at-tifl, at-tafla yani ludah. Ini bukan an-nafakh. Kalau an-nafakh kemarin apa? Tiupan yang disertai dengan liur. Ini waliyatfil, ludah. Ya, memang meludah. Ya, 3 kali. Akan disebutkan nanti ke arah kiri. Meludah ke arah kiri. Ya. Yani ke arah kiri dari mana? Hah? Ya, kalau seperti ini yang paling aula jangan di sebelah kirinya kiblat gitu ya. Jadi dia misalnya menghadap kiblat, dia meludah ke sebelah kirinya. Karena kalau dia sebelah kiri di situ kiblat, ya jelas sampai sini ya. Nah, karena itulah sebagian ulama mengambil istimbat dari hadis Nabi SAW ketika beliau mendapati ada orang yang membuang dahak di dinding masjid. Jadi sholat, mau buang dahak, mau keluar kan tidak boleh. Nah, ludah ke dinding masjid. Ini di awal-awal Islam, di masa sahabat, di awal-awal di Madinah ketika itu. Ya. Jadi Nabi SAW ambil kayu sendiri, kemudian beliau korek-korek ludah ataupun dahak yang menempel di dinding masjid. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, ya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berada di depan seorang ketika dia sholat. Maka jangan dia meludah di kiblatnya. Nah, walaupun di sini ilatnya jelas ya, ilatnya adalah karena dia meludah di mana? Di masjid dan sedang sholat. Tapi dari sini para ulama mengambil istimbat, hendaknya jangan seorang meludah ke arah kiblat walaupun di luar sholat. Ya, walaupun hukumnya tidak seperti dalam sholat di kiblat masjid, tapi al-kiblat itu asyraful jihad. Ya, dari sini sebagian ahli ilmu mengambil istimbat bahwa selayaknya kalaupun dia meludah di luar sholat, ya usahakan jangan ke kiblat. Ya, dan jangan di sebelah kanannya karena di situ ada malaikat. Jadi meludah ke sebelah kiri. Makanya dalam sholat ketika seorang ada gangguan syaitan, dikatakan apa? Atau ketika dia mau meludah dalam sholat, ya, kata Nabi SAW jangan ke dinding, ya kan? Jangan ke depan, tapi hendaknya dia meludah ke mana? Iya, ke bawah, ke tanah, ke sebelah kaki kirinya diinjak. Karena zaman dulu kan tanah kan, dia tinggal dikubur saja. Iya, tinggal dikubur. Kenapa dikatakan jangan meludah ke arah kanannya? Karena di situ ada malaikat. Nah, dari sini juga para ulama mengambil istimbat bahwa selayaknya walaupun di luar sholat, ya, itu ya namanya malaikat di sebelah kanan kan bukan cuma ada di dalam sholat, di luar sholat juga ada. Maka selayaknya juga jangan meludah ke arah kanannya. Hendaknya dia meludah ke arah kiri, ya, ke arah kirinya. Jelas sampai sini? Nah, terus kalian nanya, kan di kiri ada juga malaikat, kan begitu? Kan di kiri juga ada malaikat. Ya. Kata para ulama, enggak, ya, kalau di sebelah kiri tidak kena malaikatnya, gitu ya. Ya, artinya karena Nabi izinkan menunjukkan tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jelas sampai sini, dan ini juga termasuk bentuk pemuliaan kepada yang kanan. Ala kulli hal, ya, waliyatfir salatan, hendaknya dia meludah. Jadi bukan an-nafakh, bukan tiupan disertai dengan liur, tapi betul-betul meludah ke sebelah kiri 3 kali. Ini amalan keberapa? Ketiga. Amalan yang keempat, wala yuhaddits biha ahada, jangan diceritakan mimpi buruk tersebut. Apapun alasannya, walaupun dia mau curhat, walaupun saya kalau aku ceritakan orang enggak enak, tenang perasaanku. Nah, itu semua waswas syaitan. Ya. Kadang begitu ya, ibu-ibu di rumah kadang kalau mimpi buruk, sini mau kau cerita, ya kan? Nah, ya dilarang cerita, jangan bercerita. Ya. Ini salah satu terapi. Justru kalau diceritakan mendatangkan hal yang buruk. Pertama, kamu melanggar sunnah Nabi SAW. Yang kedua, kalau kamu cerita, kamu akan kepikiran. Lupakan saja. Jelas ya? Iya. Maka tidak ada baiknya pada amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Sudah ya? Waliyatfir salatan. Kemudian amalan yang keempat, jangan diceritakan kepada seorang pun, ahadan, nakirah. Dalam konteks penafian, bermakna umum, siapapun, hatta orang terdekatmu, hatta orang yang paling kamu cintai, jangan kamu ceritakan. Fa innaha lan tadurrah, karena kalau dia lakukan itu tidak akan membahayakan dia. Mimpinya tidak akan membahayakan dia, ya, kalau dia tidak cerita. Kapan dia cerita, bisa jadi itu membahayakan dirinya. Ya, bisa jadi itu akan membahayakan dirinya. Kalau dia tidak melakukan terapi-terapi yang disebutkan di sini, tidak minta perlindungan kepada Allah dari setan, tidak meminta perlindungan dari mimpi buruk tersebut, ya, atau dia ceritakan kepada orang, maka itu bisa jadi membahayakan dirinya. Tapi kalau dia lakukan semua ini, fa innaha lan tadurrah, maka mimpi itu tidak akan membahayakan dia.
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'a ahadukum syai'an yakrahuhu falyanfus an yasarihi thalatha marrat wal yata'awwadz billahi min syarriha fa innaha lan tadhurrah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang dia benci, ya lihat ya, ini indikator bahwa itu dari setan. Adalah kalau kamu benci dengan mimpi tersebut, maka itu dari setan. Falyanfus an yasarihi thalathan, hendaknya dia an-nafas. Nah, di sini disebutkan nafas. Ya, berarti tinggal kondisi saja, lihat kondisinya. Kalau dia bisa meludah, ya meludah. Kalau tidak bisa, kondisinya tidak memungkinkan, an-nafas. Ya, 3 kali ke sebelah kirinya. Wal yata'awwadz billahi min syarriha. Minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya, fa innaha lan tadhurrah. Karena itu tidak akan membahayakan dirinya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ini tambahan terapi yang kelima. Wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Hendaknya dia rubah posisi tidurnya. Ya, tadinya dia sebelah kiri, baring sebelah kiri, dia rubah sebelah kanan. Tadinya kanan, dia rubah kiri. Jelas sampai sini? Nah, dia rubah tidurnya. Atau kalau dia mau balik, kepalanya di kaki, kakinya di kepala, ini juga bisa. Yang jelas dia rubah posisinya. Jelas? Ya, ini terapi yang keberapa? Kelima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa in ra'a ahadukum ma yakrahu falyakum falyusalli. Ya, ini terapi yang keenam. Kalau seorang lihat mimpi buruk, ya, maka hendaknya dia berdiri kemudian sholat, yakni wudu baru sholat. Iya. Taib. Maka di sini apa? Beberapa terapi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Jadi kesimpulannya, kalau seorang mimpi buruk, ada 6 amalan yang harus yang disunnahkan dilakukan agar mimpi buruk tersebut tidak memudaratkan dirinya. Yang pertama, berlindung kepada Allah. Ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Bertawuz. Nah, bertawuz dari mimpi buruk tersebut. Dia mau pakai bahasa Indonesia tidak ada masalah. Pakai bahasa Indonesia tidak ada masalah. Aku berlindung dari mimpi buruk tersebut. 6. Sudah ya? Dan dianjurkan 3 kali. Karena Nabi SAW kalau berdoa 3 kali. Jadi ta'awuz 3 kali. Ya, minta perlindungan dari mimpinya 3 kali. Karena ini bagian dari doa semuanya. Baik. Ini 2 ya. 1, berlindung kepada ta'awuz 3 kali. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari mimpi buruk tersebut 3 kali juga. Kemudian yang ketiga adalah dia an-nafas, ya, atau aktif, ya, meludah ataupun meniup dengan liur 3 kali ke sebelah kirinya. Tinggal lihat kondisinya saja, memungkinkan meludah atau tidak. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah merubah posisi tidurnya. Ya, ini begini, maksudnya begini. Kalau dia mimpi, ya, terbangun mimpi buruk, sudah ta'awuz kepada Allah dan apa? Ta'awuz dari mimpi buruk tersebut. Ya. Sudah ya, setelah itu tidur lagi. Ya. Kalau masih mimpi buruk lagi misalnya, ya. Terserah di sini opsional semua karena ini kan sunnah semuanya. Ya. Jadi kalau dia mau kerjakan juga semuanya satu kaligus tidak ada masalah. Ya. Bangun tidur terbangun mimpi buruk misalnya, dia mimpi buruk dia langsung kerjakan 6-6-nya tidak ada masalah. Itu lebih bagus lagi tentunya. Tapi misalnya ada orang yang ya namanya baru bangun kadang tadi gitu ya, seperti yang kita sebutkan. Ya, maka dia bisa lakukan sebagian diantaranya. Minimal dia lakukan 2 yang pertama. Misalnya dia mimpi buruk nih, mimpi buruk, maka dia lakukan 2 yang pertama. Ta'awuz dan apa? Ta'awuz dari setan dan ta'awuz dari mimpi buruk. Setelah itu dia tidur lagi. Nah, kalau dia bangun lagi berulang lagi mimpi buruknya, dia bisa lakukan yang ketiga, an-nafas ke sebelah kiri 3 kali. Ya. Nah, kalau bisa lakukan semuanya saya katakan tadi, itu lebih bagus, kerjakan semuanya. Ya, tapi kadang dalam kondisi ini tidak, mau pergi berwudu dan semacamnya, masalahnya dia tidak mau kerjakan semuanya, labas. Dia cicil misalnya. Nah, kalau dia bermimpi lagi, dia lakukan yang keempat, yaitu apa yang keempat? Berpindah dari apa? Merubah posisi tidur. Nah, ini. Jadi setelah dia meludah ke sebelah kiri, dia tidur lagi. Dia ta'awuz lagi misalnya, setelah dia bangun dia ta'awuz lagi, ya, kemudian meludah ke arah kiri, tidur lagi. Kalau masih mimpi lagi, bangun, ta'awuz lagi, lakukan itu, kemudian pindah posisi, rubah posisi tidurnya. Ya, ini sifatnya tafaul. Tahu tafaul ya? Tafaul itu melakukan sesuatu dengan yang semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi sangkaan baiknya. Jadi bertafaul, lawan dari tatayur. Ya, dia merubah posisi tidurnya dengan harapan agar Allah juga merubah mimpinya menjadi baik. Nah, gitu. Jadi itu apa hikmahnya? Kenapa merubah posisi tidur? yakni agar bertafaul kepada Allah Ta'ala, agar Allah juga merubah mimpinya menjadi baik. Nah, gitu.
Taib. Setelah itu, kalau setelah dia lakukan semua ini masih tetap lanjut mimpi buruknya atau mimpi buruk yang lain, dia terbangun lagi, lakukan semuanya, dia sholat. Dia wudhu kemudian sholat. Jelas ya? Taib. Tentunya ini sholat sunnah. Apakah sholat sunnah ini sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah mimpi buruk? Ya tentunya ini sholat sunnah mutlak ya. Bukan sholat sunnah khusus untuk mimpi buruk masalah, tidak. Karena ini sifatnya perlindungan dari syaitan. Ya, jadi salat sunat 2 rakaat. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah jangan dia ceritakan. Ya, jangan dia ceritakan mimpinya kepada orang, jangan dipikirkan, jangan ditaruh lama-lama di memorinya, langsung lupakan saja. Karena itu waswas syaitan. Sama seperti waswas syaitan kalau orang salat 2 rakaat atau 3 rakaat. Nah, kalau dia masih kepikiran terus sambil bergerak, batal salatnya. Paham sampai sini? Tidak boleh seorang melakukan gerakan dalam sholat ragu-ragu. Misalnya begini, saya sekarang 2 atau 3. Dia belum putuskan, kemudian dia bergerak. Maka gerakannya ini berarti dia melakukan gerakan dalam sholat dalam keadaan apa? Ragu-ragu. Itu membatalkan sholat. Maka sebelum dia bergerak, dia pastikan dulu 2 atau 3. Paham sampai sini? Ya. Misalnya seorang sujud. Ya. Dia lupa, ini saya sekarang sudah sujud, baru-baru ini sujud kedua atau masih 1 kali. Saya sujud lagi enggak sekarang? Dia ragu-ragu. Dalam keraguan-raguannya itu dia pergi sujud. Nah, ini membatalkan sholatnya. Jelas sampai sini? Karena di antara pembatal sholat adalah seorang melakukan suatu rukun dalam sholat yang dia ragu-ragu padanya. Tidak boleh ragu-ragu dalam perkara rukun. Yani, jangan kamu lakukan gerakan kecuali kamu sudah yakin di atasnya. Yani, pastikan dulu ini ruku sujud keberapa, pertama atau kedua, baru kamu sujud. Adapun mengerjakan gerakan sholat dalam keadaan ragu-ragu, ini membatalkan sholat. Jelas sampai sini? Ala kulli hal, kita kembali tadi bahwa waswas dari syaitan itu ketika dalam masalah rakaat jangan dibiarkan dalam sholat, harus segera diputuskan, ya kan? Ini rakaat saya demikian atau kurang atau lebih dan semacamnya, harus diputuskan, jangan dibiarkan seperti itu. Nah, sama seperti mimpi juga waswas, kalau dipikirkan terus, tidak bagus, ya. Maka mimpi buruk itu waswas, dilupakan saat itu juga, seburuk apapun jangan dicerita, lupakan, jangan dibawa pikiran terus, ya, karena itu hanya akan memudaratkan dirinya. Taib, Allahu taala alam bisawab. Saya kira cukup sampai di sini. Afwan, tadi ada iskal ya dari koneksi. Bagus. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan pekan depan, masuk di pembahasan zikir pagi dan al-masa, zikir pagi dan petang. Taib, wallahu taala alam bisawab. Nas'alullah taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Taib, ada pertanyaan sampai sini? Fadhlu.